Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Harus lebih baik. Oke, sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Tolong ketua kelas dipersilahkan. Siap. Siap. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Oke, saya absen dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Muna kenapa, nak? Izin. Terus siapa lagi? Randy kenapa? Izin. Oke, bersama-sama kita doakan semoga yang tidak hadir pada pagi hari ini besok bisa hadir dalam keadaan sehat dan tanpa rintangan apapun. Amin. Amin. Masih tetap semangat? Masih Semangat? semangat. Tepuk semangat. Semangat. Buat semangat dong. Dilepaskan supaya kita belajarnya pun juga semangat. Oke, sebelum kalau begitu supaya kita lebih semangat lagi, gimana kalau kita melakukan ice breaking? Oke, silakan menempati koridornya. 2 sap bersatu, 2 sap bersatu. Oke. Are you ready? Ready. Are you ready? Ready. Tepuk semangat. 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 Dilepaskan. Semangat gitu. Tepuk semangat. 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 Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Harus lebih baik. Oke, are you ready? Ready. Oke, kalau saya bilang maju, Anda mundur. Kalau saya bilang mundur, Anda maju. Lalu, kalau saya bilang kiri, Anda ke kanan. Kalau saya bilang kanan, Anda ke kiri. Paham? Paham. Cukup dimengerti? Cukup. Masih semangat? Masih. Konsentrasi? Konsentrasi. Are you ready? Ready. Maju. Mundur. Maju. Mundur. Mundur. Maju. Mundur. Maju. Kiri. Kanan. Kanan. Kiri. Oke, tepuk semangat untuk kita semua. Silakan duduk ke tempatnya masing-masing. Semoga dengan begitu kita semua bisa semangat dalam belajar hari ini. Sebelumnya, saya mau melakukan persepsi dulu. Di pertemuan sebelumnya, saya sudah menjelaskan mengenai Indonesia. Karena kita berkaitan dengan posisi strategis wilayah Indonesia sebagai poros maritim dunia. Indonesia itu negara apa sih, Nak? Negara kepulauan yang terdiri dari berbagai macam pulau. Indonesia dipisahkan oleh lautan antara pulau satu dengan pulau yang lainnya. Oke, sebelumnya pelajaran yang kita lanjutkan, saya ingin memberitahukan bahwa tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini apa? Yang pertama adalah melakukan kegiatan berdiskusi peserta didik yang dapat menguraikan peran letak
luas dan batas wilayah Indonesia. Lalu yang kedua adalah dengan menyimak video pembelajaran, peserta didik dapat menyimpulkan pengaruh keuntungan posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Ini adalah tujuan-tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pagi hari ini. Lalu sebelumnya kita sudah melakukan kesepakatan kelas bersama yang kita sudah sepakati bersama-sama. Yang pertama adalah aktif dan kolaboratif. Jadi kita harus aktif dan kolaboratif ya dalam melakukan kegiatan pembelajaran hari ini. Yang kedua adalah menghargai dan berempati. Harus saling menghargai dan berempati antar sesama teman. Ya. Yang ketiga adalah bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Tugas-tugas yang diberikan harus dilakukan, dilaksanakan, dijalankan sampai dengan selesai. Artinya bertanggung jawab. Selanjutnya, saya ingin bertanya nih, ya, siap-siap. Yang bisa menjawab boleh tunjuk tangan. Yang bisa menjawab boleh tunjuk tangan. Yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang poros maritim? Truli, silakan. Poros maritim merupakan suatu langkah untuk memanfaatkan kelautan sebagai jalan pemerataan serta pembangunan suatu wilayah yang berpotensi. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Satu pertanyaan lagi, siap-siap ya. Yang bisa menjawab tunjuk tangan. Menurut Anda, negara-negara mana saja yang masuk ke dalam poros maritim? Ya, Mukti. Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Ya, tepuk tangan. Oke. Jadi itulah pertanyaan-pertanyaan yang sudah bisa Anda jawab dari Truli, Bening, dan juga Mukti yang jawabannya sudah sangat baik sekali. Artinya adalah kemarin setidaknya sudah memahami sedikit tentang Indonesia yang tentang juga posisi strategis ya. Namun ini kita lanjutkan pelajaran selanjutnya tentang posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Sebelum saya menjelaskan, tolong Anda simak untuk lebih memahami pembelajaran hari ini. Selamat datang di Geografi Channel. Kali ini kita akan bahas mengenai letak, luas, dan batas wilayah Indonesia. Sekian, terima kasih, dan glory geografi. Oke, itu adalah video yang sudah Anda simak dan kita simak bersama. Selanjutnya adalah materi. Ya, saya harap bisa untuk memperhatikan supaya bisa memahami letak, luas, dan batas wilayah Indonesia. Seperti video tadi sudah dijelaskan sedikit ya. Ada letak wilayah Indonesia itu dapat dilihat dari 3 sudut pandang. Yang pertama adalah letak astronomis, letak geografis, dan letak geologis. Oke, selanjutnya letak astronomis yang pertama kita bahas. Letak astronomis adalah letak wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Yang kedua adalah letak geografis. Letak geografis ini berdasarkan kenyataannya di muka bumi. Dilihat di situ, Indonesia diapit oleh 2 benua dan 2 samudra, yaitu benua Asia, benua Australia, dan samudra Hindia, lalu samudra Pasifik. Selanjutnya ada letak geologis. Letak geologis adalah letak suatu daerah berdasarkan susunan atau struktur batuan pada tubuh bumi. Ya. Indonesia terletak di antara 2 lempengan Eurasia dan lempengan Indo-Australia.
dan satu lempengan samudra, yaitu lempengan Samudra Pasifik ini. Ini untuk lempeng benua, Eurasia Plate, Indo-Australia Plate, dan lempeng samudra ada di Pacific Plate. Selanjutnya, kaya akan barang tambang seperti emas, perak, intan, dan lain-lain. Karena Indonesia itu tadi ya dilalui oleh jalur pegunungan dan samudra sehingga membuat pegunungan yang membuat Indonesia menjadi negara yang beraneka ragam dan memiliki kekayaan alam yang salah satunya adalah bahan tambang. Bahan tambang itu ada bahan yang tambang yang bisa di renewable resource dan unrenewable resource yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui. Oke, kalau sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui contohnya apa aja? Minyak bumi, emas, timah ya. Kalau sumber daya alam yang dapat diperbaharui apa? Matahari ya. Itu ya. Selanjutnya, adakah yang ingin ditanyakan? Apa, Nak? Mengapa Indonesia dikategorikan negara yang beriklim? Mengapa Indonesia dikategorikan negara yang beriklim? Balik lagi tadi. Karena ini berkaitan dengan letak ya. Letak berdasarkan letak astronomis tadi Indonesia berapa derajat? 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 5 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Jadi berdasarkan letak astronomis tadi menyebabkan Indonesia berada di jalur khatulistiwa, yaitu kalau penyebutannya apa? 0 derajat atau garis khatulistiwa, garis ekuator, garis lini. Gimana? Sudah paham? Sudah paham. Oke, selanjutnya adalah kita membentuk kelompok. Kelompok yang sudah kita bentuk di pertemuan sebelumnya, silakan untuk bergabung membentuk kelompoknya masing-masing di bawah perlengkapan dan peralatannya. Oke, dipersilahkan. Terima kasih sudah terbentuk dalam kelompok Anda masing-masing. Saya akan membagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD pada tiap-tiap kelompok. Sudah? Akan saya berikan arahan dalam mengerjakan LKPD dan diskusi ini. Sudah terbentuk ya kelompok 1, 2, mana? 2, 3, 4, dan 5. Oke. Petunjuk pengerjaannya, yang pertama, berdiskusilah dengan teman kelompok Anda. Kerjakan penugasan sesuai dengan instruksi pada LKPD yang sudah saya bagikan. Setelah selesai pengerjaan, silakan presentasikan hasil pengerjaan kelompok Anda di depan kelas. Di situ sudah ada petunjuknya. Kelompok dengan materinya sudah dibagi? Sudah. Silakan Anda kerjakan, diskusikan bersama. Ini kelompok apa? Mau membuat apa, Nak? Rencananya? Buat mading. Nah, madingnya tentang materi letak letak Indonesia ya. Nah, boleh
pahami lagi bagaimana ini. Kelompok 1 rencana mau membuat apa yang akan didiskusikan? Luas. Tentang luas wilayah Indonesia, bentuknya dalam PPT. Oh, berarti kamu membuat PPT ya? Iya, Bu. Membuat PPT. Oh ya, silakan diskusikan, Nak. Materi-materinya yang mau ditampilkan nanti siap berikan kepada saya kalau sudah siap maju. Gimana, sudah ada yang bisa untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya? Kelompok 1, sudah siap? Siap? Boleh? Dipersilakan untuk maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 1 akan mempresentasikan tentang luas wilayah Indonesia dalam bentuk PPT. Moderatornya siapa? Ini hasil PPT-nya sudah? Sudah, Bu. Ininya? Boleh. Ayo, silakan. Pertama, pendahuluan. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di antara dua benua, Asia dan Australia, dan dua samudra, Hindia dan Pasifik. Wilayah Indonesia sangat luas, baik dari segi daratan maupun perairan. Berikut adalah rincian tentang luas wilayah Indonesia. Luas wilayah daratan. Indonesia memiliki luas daratan sekitar 1,9 juta kilometer persegi. Wilayah ini tersebar di lebih dari 17.000 pulau, dengan 5 pulau terbesar yaitu Sumatera, Kalimantan, Papua, Sulawesi, Jawa. Dengan luasan ini, Indonesia termasuk negara dengan wilayah daratan terbesar di dunia, berada di urutan ke-14. Terima kasih untuk kelompok 1 dengan presentasi mengenai apa tadi? Luas wilayah Indonesia. Oke, boleh ada lagi yang mau presentasi? Ya, kelompok berapa ini? Kelompok 3. Ya, apakah sudah siap? Siap? Siap. Oke, silahkan. Yang lain tolong disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang letak Indonesia melalui mading. Yang pertama adalah letak geologis. Geologis adalah posisi suatu wilayah yang didasarkan pada struktur geologi atau susunan batuan di sekitarnya. Sudah dimengerti? Oke. Tepuk tangan untuk kita semua, terutama untuk kelompok yang sudah maju, jadi sudah mempresentasikan dalam bentuk yang berbeda dari kelompok yang 1 tadi, yaitu dalam bentuk mading. Sudah sangat baik. Oke, boleh dipersilakan. Ada yang mau maju lagi? Kelompok berapa, Nak? 3. Oke, bersiap. Mau dalam bentuk apa? Musik? Oke. Inilah letak geografis Indonesia, di dua benua dan dua samudra. Oke, tepuk tangan. Silakan, boleh duduk. Boleh duduk. Sudah sangat baik ya, sangat bagus dengan bermacam-macam dari hasil tampilan yang sudah kalian percaya itu adalah yang terbaik dan bisa kalian kerjakan dengan baik. Terima kasih sudah melakukan presentasi dengan kelompok 1, sangat baik sekali membuat hasil presentasi dengan bentuk PPT, dibuat sendiri dengan materi yang sudah dari awal kita jelaskan dan pelajari sama-sama tadi. Itu adalah presentasi yang sudah kalian diskusikan dan sudah kalian lakukan bersama-sama. Sudah sangat baik sekali.
Sudah dikerjakan LKPD-nya? Sudah. Oke, selanjutnya boleh dikumpulkan perwakilan LKPD-nya. Baik, terima kasih. Baik, ini hasilnya. Terima kasih. Kalau sudah, kita akan melakukan evaluasi. Boleh dibuka gawainya masing-masing dan pakai wifi ya. Oke, saya bagikan ya ke grup tentang kuisisnya. Ya, silakan yang sudah mendapatkan link untuk dikerjakan. Tuliskan identitas yang jelas, nama lengkap ya, Nak. Ya. Gimana? Udah selesai? Sudah? Sudah? Oke, Bu lihat hasilnya. Oke, terima kasih sudah masuk semua ke kuisisnya. Nilainya sudah baik-baik dan bagus-bagus. Alhamdulillah, berarti apa yang kita pelajari kali ini sudah bisa untuk dimengerti dan dipahami. Oke, tepuk tangan. Sudah mengerti kenapa Indonesia bisa dikatakan negara yang posisinya strategis sehingga Indonesia menjadi negara yang disebut sebagai poros maritim dunia. Ya, tadi sudah beberapa langkah-langkah yang kita lalui atau materi yang sudah kita pahami, pelajari dari video pembelajaran, dari media PPT yang sudah saya berikan dan kita pelajari dengan seksama dan bersama-sama. Lalu kita berdiskusi bersama dengan materi dan penampilan yang kalian sudah untuk coba mengerjakannya dengan baik. Oke, selanjutnya kita akan melakukan refleksi. Ya, melakukan refleksi. Akan saya bagikan lembaran refleksinya. Nah, sekarang lembar refleksi itu sudah saya berikan. Silahkan dikerjakan. Ya, bagaimana perasaan Anda dalam pembelajaran kali ini? Apakah menyenangkan, membosankan, atau bahagia? Bagian mana yang belum dipahami? Lalu materi apa yang sudah kalian pahami? Jadi ada materi apa yang sudah kalian pahami apa? Ya kan? Kalau bagian mana? Kalau belum paham, bagian mana yang belum dipahami? Yuk ditulis. Terus di checklist emotnya. Kamu emotnya apa? Bahagia kah? Oke? Supaya kita bisa memahami dan tahu pembelajaran kali ini, boleh saya minta tolong untuk beberapa membacakan hasil refleksinya. Ya, Yasin. Pesan saya terhadap materi ini sangat menarik dan membuka wawasan saya mengenai posisi strategis Indonesia terhadap dunia. Dan materi apa yang sudah saya pahami tentang paparan Sahul dan paparan Sunda. Selanjutnya bagian mana yang saya pahami secara keseluruhan materi sudah bisa dipahami dan dimengerti. Ya. Jadi alhamdulillah, gimana emotnya Yasin? Bahagia, Bu. Bahagia. Oke, terima kasih. Jadi kalau bisa dibilang hari ini kita belajarnya dengan bahagia ya. Bahagia, happy, ada ice breakingnya, belajarnya, diskusinya, maju bersama, ada bertanya,
menjawab, melakukan refleksi, emot love kalau kata Davin, emot bahagia, lalu emot ting-ting, gitu kan ya. Jadi kita semuanya bahagia dan paham? Sudah difahami? Sudah dimengerti? Insya Allah ilmu yang saya sampaikan pagi hari ini dapat bermanfaat dan berguna untuk Anda semua di kemudian hari. Amin. Dan menjadi orang-orang yang sukses. Tepuk tangan. Oke, besok kita lanjutkan lagi materi selanjutnya. Tentang kelanjutan dari materi ini adalah mengenai sumber daya alam yang ada di Indonesia. Tadi sudah disepil-sepil sedikit waktu saya menyampaikan materi mengenai sumber daya alam. Seperti sumber daya alam yang dapat diperbaharui disebut unrenewable resource, dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui atau unrenewable resource ya. Pembelajaran kali ini sudah banyak yang bahagia, sudah banyak yang happy. Pertemuan selanjutnya kita akan belajar kembali dengan materi yang berbeda, dengan cara metode yang berbeda. Oke, selanjutnya boleh untuk kembali ke tempat duduk Anda masing-masing. Oh, kumpulkan dulu refleksinya, nak. Ayo dikumpulkan dulu refleksinya. Terima kasih, terima kasih. Silakan. Terima kasih. Diperiksa dulu kebersihannya, kanan, kiri, dan selorokan Anda. Apakah ada sampah, kotoran tadi pada saat melakukan diskusi? Sudah bersih? Sudah. Coba dilihat lagi selorokannya, bukunya, perlengkapannya, sekolah yang tadi dipergunakan tadi, tolong dirapihkan kembali. Dirapikan kembali, oke? Sudah rapi? Bukunya? Oke, sudah? Sudah. Oke. Setelah sampai di akhir pembelajaran kali ini tentang posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia mengenai letak, luas, dan batas wilayah Indonesia yang sudah kita lalui bersama, saya akhiri. Sebelum saya akhiri, silakan berdoa dulu. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nanti dipersiapkan kembali untuk pertemuan sebelumnya? Silakan dibawa bukunya, persiapkan peralatan untuk bisa materi yang kalian akan gunakan, penjelasan untuk materi sebelumnya boleh dari manapun sehingga bisa kalian pahami untuk selanjutnya.
Oke, baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tetap semangat. Ya.